Coba tebak harga. Mobil di samping gue ini harga berapa? 600, 700 atau berapa? Tapi kalau misalkan gue bilang kalian bisa bawa pulang mobil ini nggak sampai 500 juta, percaya nggak? Yes, ini gue ada di Hyundai Sun Motor Ciledug. Patokan paling gampang ini di Jalan Ciledug Raya. Namanya jalan apa ya? Pokoknya Jalan Ciledug Raya. Patokan paling gampang tuh adalah samping McD. Nanti teman-teman bisa ngobrol sama Mas Firly. Mas, beneran mobil ini lagi promo banget gitu. Apakah harganya bisa under 500 juta dan segala macam? Coba ngobrol sama Mas Firly aja. Jadi samping gue ini sudah ada Hyundai Kona N-Line. Ini varian paling mahal. Harga OTR itu dijual sekitar 690-an. Kuncinya seperti ini sama atau hampir mirip dengan punya Ioniq 6 ya. Mirip Ioniq 6, bahkan kalau nggak salah punya Palisade sama Santa Fe juga kayak gini deh. Tombol lock, unlock, hold untuk starter mesin. Kita praktekin satu-satu ya. Pada saat dipencet hold, ini lock ya, dia akan ngunci, spionnya ngelipet. Terus asalkan tuas lampunya ditaruh di auto, pada saat pencet unlock nanti lampunya bakal otomatis langsung nyala teman-teman tuh. Menarik kan? Ini fungsinya buat apa? Buat menerangi jalan kalau misalnya teman-teman lupa nih parkirnya di sebelah mana gitu kan. Jadi itu lampunya tentunya sudah LED semua, DRL-nya menyambung dari kiri ke kanan. Ini logo Hyundai tuh warnanya kayak satin gitu. Sensor-sensor dan tentunya dilengkapi dengan kamera 360 di sebelah sini ya kan. Terus ini finishingnya tuh ini black glossy berpadu dengan warna-warna dop seperti ini. Dan ini metrik-metrik kayak gini ya, ini tempelannya tuh kelihatannya futuristik banget sekaligus retro-retro. Dan kalau teman-teman nggak di bagian kaca depan itu ada safety sense. Sudah lebih dengan Hyundai Smart Sense. Jadi ada adaptive cruise control, blind spot, forward collision, safe exit. Termasuk di bagian belakang ada yang namanya rear safety alert. Jadi mobil ini tuh bakal bawel banget, tapi semua demi keselamatan teman-teman. Kalau ngomongin mobil listrik, tentunya jantung utamanya adalah di baterai. Mobil ini untuk varian signature ya, itu baterainya sekitar 66 kW, tenaganya sekitar 217, torsinya sekitar 255 Nm. Kalau misalkan ada yang nanya, Mas kok ini nggak kenceng-kenceng banget? Memang justru menurut gue ini salah satu kelebihannya dia. Dia tuh pengen menyesuaikan atau orang yang pengen beralih dari mobil bensin, mobil listrik tuh biar kaget. Bisa jalan sekitar 549 km, tapi lagi-lagi itu klaim, tergantung injakan kaki dan segala macam. Tapi gampangnya kalau ke Jakarta Semarang, kayaknya mungkin kalaupun ngecas juga paling sedikit banget. Dan sudah support fast charging hingga 350 kW. Dan tentunya sudah support fast charging sampai dengan 350 kW ya. 10 ke 80% cuma butuh waktu sekitar 33 menit. Nih ada dua di sebelah sini kan. Dan ini ada indikatornya juga. Kalau di depan kelebihannya adalah dia nanti nggak terlalu memakan tempat. Halo Bapak Ibu, salam kenal. Saya Firly, sales konsultan dari Hyundai Ciledug. Untuk lokasi kita ada di Tangerang Kota, lebih tepatnya di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 57. Di samping saya ini ada Kona N-Line dengan special price untuk di bulan ini. Mulai dari 692 juta atau kalian dengan DP 50 juta, kalian bisa bawa unit ini pulang ke rumah. Untuk program kita ada bunga 0% selama 1 tahun. Kemudian kita juga ada cash bertahap atau 50-50. Nah, selain itu kita juga ada balon payment. Angsurannya sangat ringan. Untuk Bapak dan Ibu, apabila mau test drive, bisa banget nih. Kita juga menyediakan mobil test drive. Kita bisa jadwalkan. Bisa pilih antar ke kantor atau ke rumah. Untuk info masalah promo, kredit, dan juga test drive bisa langsung hubungi Firly di 0812 8247 2319. Nah, panjangnya sekitar 4,3, wheelbase-nya sekitar 2,6. Terus di sini wheel-nya nggak ada, ini sama body. Nah, ini ada emblem N-Line di sebelah sini. Ini udah nggak kayak mobil listrik tapi kelihatan sporty. Ada logo N-Line juga. Terus bannya ini dapatnya Kumho. Profilnya 235, 45, ringnya 19 nih. Matchingnya cakep nih, silver hitam. Dan tentunya Hyundai ini nggak pelit teman-teman. Sudah dikasih fitur namanya TPMS, Tire Pressure Monitoring. Terus di sini side skirtnya itu berbahan dop sama ada aksen-aksen warna. Ini tuh warna kayak dark chrome gitu loh. Terus ini banyak tarikan-tarikan garis ya. Kelihatan ya? Kelihatannya sporty abis, ada smart entry juga. Ini dia hitam, ada kamera juga. Dan di sini ada roof rail yang bisa dipakai buat pasang roof rack. Terus di spion sini itu ada
kayak gambar segitiga, tanda seru itu sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Terutama buat teman-teman yang lagi di tol, sering ada lewat bawah jalan, nanti di sini bakal ada warning buat teman-teman. Dan tentunya sudah ada safe exit warning. Kalau misalkan ada penumpang di sini main buka pintu gini aja, ada motor mobil yang lewat, dia nanti ada warningnya di sebelah sisi driver. Nih, tampilan tamak belakang juga gue suka mobil ini tuh clean. Gue tahu ya, dulu mungkin Kona yang model lama itu kan banyak pernak-perniknya yang menurut gue kayak kurang estetik. Sekarang clean banget ya teman-teman ya. Saya coba sambil nyalain lampunya ya. Jadi pada saat dipencet unlock dan nanti tuh lampunya nyala. Ini saya suka banget ya bentuknya 3D kayak gini ya. Kita lock dulu, lalu pencet unlock dan nanti baru nyala. Tuh, ya kan baru nyala. Cakep ya, memanjang dari kiri ke kanan. Ini berfungsi banget kalau pas malam buat apa sih? Buat kayak ngasih tahu mobil di belakang, mobil ini dimensinya segede ini gitu loh. Ya cakep ya. Terus ada ini juga sudah bukan krom-krom yang mengkilat, ini satin krom kayak ini, Kona ya di eja, Kona elektrik, kamera-kamera, defogger, spoilernya lihat ya teman-teman ya, sporty banget. Ini warna hitam, terus ini tuh terpecah gitu, pisah. Ini head mount stop lamp, antena sudah shark fin. Sebenarnya Hyundai Kona ini punya fitur-fitur unik untuk bagasi. Dia ada namanya fitur smart tailgate. Jadi kalau mendekat itu nanti bagasinya akan ngebuka sendiri otomatis asalkan kita pegang kunci. Atau kalian bisa buka dari sini. Posisi sebelah sini nih, agak nyamping ya. Di sini dipencet dan tahan, nanti dia bagasinya akan otomatis kebuka nih. Tuh, jadi cocok buat orang yang mageran gitu ya. Atau misalkan kalian sudah masuk ke rumah buat buka tutup bisa banget. Di sini bagasinya ada separatornya, terus ini kayak ada karpet-karpet. Nah ini teman-teman bisa ngobrol sama salesnya, Mas saya dapat apa aja gitu kan. Di sini nanti dapat ini setahu gue ini adalah V2L nih. V2L tuh apa Mas Teguh? V2L tuh gini, misalkan kalian lagi camping atau lagi pulang kampung, listrik rumah kalian mati, mobil ini bisa jadi power bank berjalan. Jadi bisa buat menanak nasi, bisa buat apa? Hair dryer, sebut aja deh. Atau buat mesin kopi ini bisa banget kayak gini. Dapat. Dan pastiin juga apakah dapat wall mount charging apa enggak? Setahu gua Hyundai ini dapat gitu teman-teman. Terus simpel kayak gini, bagasi cukup gede, buat nutup bisa pencet dari sini juga. Dan ini joknya sudah elektrik. Tuh, kiri juga sudah elektrik ya Dan, bener kan? Udah lama, gue udah lupa ya review ini. Terus mobilnya tuh joknya bahannya bagus Alcantara, terus ada ini aksen warna merah, ada logo N juga. Bahan di sini tuh Alcantara airbag, jadi ada airbag juga. Sekarang kita masuk ya. Di sebelah sini tentunya sudah soft touch. Kalian nggak perlu pertanyakan, mobilnya kelihatan banyak banget aksen-aksen warna merah. Terus di sini setirnya tentunya sudah teleskopik. Jangan bingung ya, kalau misalnya di setirnya nggak ada logo Hyundai lagi karena dia berubah jadi bentuk Morse. Terus ada logo N juga, stitching warna merah, aksen merah sepanjang mobil ini ada banget. Di sini ada tempat cup holder yang kalau nggak pakai bisa ditutup. Konsol juga, terus dilengkapi dengan sunroof. Nyalain mesin dulu ya. Mobil listrik tentunya nggak ada suara mesinnya karena dipakai baterai kan. Terus kalau kalian butuh cahaya, gue buka nih. Biar cahayanya semakin terang. Kacanya memang belum dikasih kaca film setahu gue ya, tapi ini cukup terang. Ini bisa dibuka, jadi kalian bisa buat ria di kampung maybe ya. Mungkin barangkali ya video ini tayang sebelum mudik lebaran, barangkali ya masih keburu buat beli, bisa banget nanti tuh. Head unitnya tuh dia nyambung, melengkung kayak ya seperti mobil listrik pada umumnya ya. Kita lihat di sebelah sini ada kiblat nih. Jadi mobil ini sangat islami banget, jadi ada arah kiblat. Terus kalau misalnya nanya kenapa Mas Android Auto Apple CarPlay sekarang pakai kabel, karena di sini sudah ada peta built-in. Tuh, kelihatan kan di sini ada di mana? Ada di Ciledug dan segala macam. Ya, sudah ada di sini ya. Terus menunya lagi kita lihat lagi ya, ada cuaca juga, ada setelan, kalender, mode vale. Mode vale itu jadi kalau kalian aktifin mode vale, nih klik aja kayak gini ya. Oh nggak bisa, harus dibeliin dulu teman-teman. Nanti minta ajarin sama Mas Firly aja. Ada diagnostik rendaran, ada notifikasi, ada panduan daring. Tapi gue ngasih lihat yang ini settingan ini kan banyak banget ya. Settingan ini ada kendaraan. Contoh ya, ada bantuan pengemudi. Ini banyak banget, nggak bakal bisa selesai. Ada mode berkendara, ada suhu, ada lampu, ada pintu. Nah di sini lampunya kalian bisa atur ambient light, welcome mirror, waktu tunda lampu depan, high beam assist. Banyak banget teman-teman. Pintu, power tailgate, smart tailgate, kenyamanan tuh banyak banget loh ya kan. Terus di sebelah sini juga tuh settingannya tuh ya. Navigasi, suara, koneksi perangkat, tombol, layar, banyak banget. Pesan gue kalau kalian mau cari mobil, dateng, lihat unit dan test drive. Tapi saya mau kasih lihat dulu, ada shortcut untuk kamera. Tuh kamera itu kalian misalkan mau lihat tuh. Tuh jadi kayak kameranya 3D ini. Kameranya sih menurut gue cukup bening. Terus di bagian sebelah sini, ini dia tidak menghilangkan tombol fisik nih. Ini tombol volume, home, map, tombolnya gede-gede ya.
gede-gede, search media, hazard, seek, track, sama ini shortcut, setup juga. Terus ini untuk kayak buat pindah-pindah channel. Di sini pengaturan AC-nya. Kalian tuh bisa atur dual zone ya, misalkan yang kiri 19, yang kanan ini misalkan 23, bisa banget. Ini ada defogger depan, defogger belakang, sirkulasi udara dalam, atau driver only kalau mau ngirit. Dan di sini tadi ini ada port-port Type C, kalian colok di sini, pastiin ini nyala yang bagian bawah nih, atas bawah yang bawah, biar ini berfungsi. Tinggal colok di sebelah sini, lalu ini tinggal colok sebelah sini aja. Udah sesimpel itu, as simple as that. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia langsung connect teman-teman. Dia langsung connect, retry dulu, ini tergantung sinyal aja sih. Intinya di sini kalian nanti bisa lihat maps, bisa dengerin musik Spotify segala macam. Ini balik lagi dari sinyal gue sebenarnya sih. Nah, di sini ada minta copy kontak dan segala macam. Dan tuh. Bukan kalian bisa lihat. Pokoknya nanti connect kayak gini, jadi kalian bisa lihat maps, dengerin musik kayak gitu deh. MID-nya tuh teman berubah-ubah. Tuh, dia semuanya sudah full. Terus yang sebelah kanan itu untuk kalau kalian tuh lagi ngecas apa dan segala macam, powernya. Yang sebelah kiri itu kecepatannya. Di bawah ada suhu, ada indikator mau eco dan segala macamnya. Tuh, eco, normal, sport, snow. Terus ada indikator untuk rem tangan. Terus ada juga indikator untuk lampunya nyala apa tidak. Yang menarik tau nggak apa? Kalian nyalain lampu di sini ada indikatornya teman-teman. Termasuk wiper juga nih. Tuh. Kelihatan sepele tapi nggak semua mobil bisa. Nih baris keduanya saya mau mention ya, ini sebenarnya tuh ada celok nih, tapi harus pakai kayak anak kunci. Ini kan dapat anak kunci teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini ini kalau diputar ke atas itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam, mobilnya hanya bisa dibuka dari luar. Itu penting buat anak-anak biar nggak sembarangan keluar masuk. Kayak gitu ini pakai ini. Di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka, joknya juga tentunya. Menurut gue kelihatan mahal banget loh, asli kelihatan mahal. Kalau orangnya segede saya bisa buat 3 orang, headrestnya ada 3. Ini juga ada armrest juga, nih tuh. Ada armrest yang ada tempat cup holder. Terus ini bisa dilipat nggak mas? Oke, kita langsung praktek ya teman-teman ya. Kita praktekin. Tuh, bisa dilipat separuh-separuh kalau misalkan kalian mau ngambil barang atau mau nyimpen apa ya, barang yang agak panjang gitu. Ada isofix juga atau cantolan baby car seat. Terus di sini ada seat back pocket, ada blower AC yang bisa diatur kiri kanan, ada aksen warna merah lagi, stitching warna merah juga. Terus di sini tuh ada ini colokan listrik ya, maksimum AC 250 volt atau 16 ampere. Bisa digeser. Jadi kalau kalian misalkan mau lagi konten kreator nih, lagi mau render laptopnya ini lowbat, pakai colok di sini atau pakai yang V2L. Di sini ada port Type C ada 2. Tentunya karena ini mobil listrik, ini lantainya rata lantai gini. Terus lampu-lampu sudah LED, ada hand grip kiri dan kanan. Jarak kaki cukup lega, jarak kepala juga cukup lega. Terus mungkin tadi gue kelupaan ya. Ini safety beltnya ada adjuster. Nah ini sangat ergonomis. Jadi ibaratnya bisa menyesuaikan. Kalau kalian yang tinggi, kalian bisa atur. Atau kalian yang pendek bisa diturunin kayak juga. Airbag tentunya sampai pilar-pilar juga ya. Jadi kesimpulannya gimana ya? Kesimpulannya gini teman-teman ya. Mobil ini range-nya bisa jalan sekitar 549 klaim ya. Itu NEDC. Mungkin setelah dipotong 10% segala macam, ya artinya menurut gue ya aman untuk Jakarta Semarang, nggak perlu ngecas. Tapi itu nekat banget. Palingan kalaupun ngecas, kalian ngecas sedikit aja mungkin di daerah Batang atau Tol Cipali. Ini oke banget, gue jelasin satu-satu. Pertama, mobil ini kelihatannya futuristik ya kan. Terus gasnya gue suka, dia tuh nggak terlalu ngagetin ya. Fitur safety sen lengkap, ada sunroof juga, ada power tailgate juga. Terus joknya juga kelihatan mewah banget. Jadi mobil ini cocok buat teman-teman yang pengen cari mobil EV tapi nggak terlalu ngagetin, ground clearance cukup tinggi, dan range-nya juga cukup panjang. Apalagi kalau harganya under 500 juta itu kayaknya udah apa ya? Udah oke banget deh, udah cocok di Indis Ekonomi. Dan next kalau misalkan ada ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga. Bye-bye.